Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kedamaian, swastiastu, namo buddhaya, selamat pagi. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai tema kesenjangan sosial. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ersa Alfiandi Wijaya, NIM 1312495. Saya Pandu Ahmad Arbeni, NIM 131240619. Saya Yozia Christian Papan dengan NIM 13124000196. Nama saya Muhammad Heri Cilemata dengan NIM 13212400187. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Analisis Kesenjangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia, peran sistem pendidikan dan kebijakan dalam mewujudkan keadilan sosial. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia merupakan masalah kompleks yang melibatkan perbedaan pendapatan, akses terhadap layanan dasar, dan infrastruktur teknologi. Data menunjukkan bahwa koefisien Gini Indonesia pada tahun 2020 mencapai 0,385, mencerminkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Faktor penyebab kesenjangan ini meliputi kebijakan pembangunan yang terpusat di wilayah perkotaan, pengaruh globalisasi, kondisi geografis, dan stratifikasi sosial yang menguntungkan kelompok elit. Kesenjangan digital juga muncul sebagai tantangan baru di mana akses terhadap teknologi informasi terbatas bagi masyarakat pedesaan dan daerah tertinggal. Upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan melalui program bantuan sosial belum sepenuhnya efektif karena kendala implementasi dan praktik korupsi. Kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menciptakan disparitas sosial yang lebih luas, berpotensi memicu ketidakpuasan dan konflik. Oleh karena itu, penting untuk memahami kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah kewarganegaraan yang kaitan dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta berupaya mencari solusi yang sistematis dan inklusif. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di tempat warung dagang, baik dalam bentuk warung makan, penjualan makanan ringan, maupun usaha minuman yang terletak di Jalan Ningin dan Semolo, Menur, Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118. Mereka dipilih sebagai narasumber karena dianggap memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi di lingkungan tempat mereka beraktivitas, khususnya dalam konteks kehidupan sebagai pelaku usaha kecil yang menengah yang berada di tengah masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk memilih di tempat warung pedagang, baik dalam bentuk warung makan, penjualan makanan ringan, maupun usaha minuman, yang terletak di Jalan Nyin dan Semolo, Menur, Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118. Tesis permasalahan research gap. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kami mengambil beberapa rumusan masalah yang merupakan ide pokok permasalahan yang akan kami tanyakan kepada narasumber. Kami berikut ide pokok yang kami tanyakan. Pertama, apa saja faktor utama yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia? Yang kedua, apa saja dampak sosial ekonomi dan politik yang ditimbulkan dari kesenjangan sosial ekonomi terhadap kehidupan masyarakat? Ketiga, apa saja kebijakan dan program yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan sejauh implementasinya? Keempat, bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap isu kesenjangan sosial ekonomi dan mendorong partisipasi aktif dalam mewujudkan keadilan sosial? Bab 2, kajian pustaka. Teori pendekatan sosial. Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan kesenjangan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, teknologi, serta pembangunan 10 antar wilayah merupakan tantangan serius yang tidak dapat dibiarkan
dibiarkan terus berlangsung karena tidak hanya menghambat kemajuan nasional secara kolektif, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, ketidakpuasan publik, dan instabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan publik memiliki posisi yang sangat strategis dalam merumuskan dan menjalankan program-program yang bertujuan untuk menekan dan pada akhirnya menghapus ketimpangan tersebut melalui pendekatan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berbasis keadilan. Dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah dan pendidikan sangatlah sentral dalam mengatasi berbagai bentuk kesenjangan yang ada di Indonesia. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan. Sementara, pendidikan berperan dalam pembentukan karakter, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menciptakan kesadaran sosial yang akan menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai teori pendekatan Pancasila. Di sini materinya itu tertulis ya, dalam upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, setara, dan beradab. Implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi landasan moral dan ideologis yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks penanggulangan kesenjangan sosial yang selama ini menjadi tantangan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebab setiap sila dalam Pancasila, baik secara tersurat maupun tersirat, mengandung prinsip-prinsip fundamental yang menolak segala bentuk ketidakadilan struktural, diskriminasi sosial, serta ketimpangan ekonomi dan akses terhadap kesejahteraan. Di dalam sila kedua tersebut, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara langsung, menjadi dasar normatif yang mewajibkan negara untuk menjamin pemerhatan hasil pembangunan, distribusi kekayaan nasional, dan peluang hidup yang layak bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Maka dari itu, implementasi Pancasila dalam mengatasi kesenjangan sosial bukan sekedar menjadi wacana ideologis, tetapi harus ditransformasikan menjadi aksi nyata dalam bentuk kebijakan publik, sistem pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan peran masyarakat agar nilai-nilai luhur bangsa tidak berhenti pada tataran simbolik, melainkan hidup dan mengakar dalam praktik kehidupan sehari-hari yang benar-benar memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai jurnal-jurnal, review jurnal kami. Yang pertama pendahuluan atau research gap. Judulnya yaitu faktor penyebab dan solusi kesenjangan sosial dalam pendidikan. Jurnal ini membahas isu yang sangat relevan dan krusial dalam konteks pembangunan pendidikan nasional, yakni kesenjangan sosial dalam akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya itu research question atau fokus pada penelitian, suatu penelitian. Yang pertama yaitu apa nilai-nilai penting dalam menyajikan solusi konkret terhadap permasalahan yang dibahas mengenai kesenjangan sosial pendidikan. Yang kedua, apa saja faktor utama terjadinya kesenjangan pendidikan. Dan selanjutnya adalah metode. Metode ini dia tersebut kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Yang selanjutnya findings. Jurnal ini membahas isu yang sangat relevan dan krusial dalam konteks pembangunan pendidikan nasional, yakni kesenjangan sosial dalam akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Penulis berhasil memetakan 5 faktor utama penyebab terjadinya kesenjangan pendidikan, yaitu sulitnya akses menuju sekolah, minimnya fasilitas pendidikan, rendahnya minat serta kualitas tenaga pengajar, lalu pengeluaran rumah tangga yang tinggi, dan perspektif masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Kelima faktor ini dikaji dengan cukup jelas
dan disertai dengan contoh konkret dari berbagai daerah di Indonesia, seperti kasus siswa yang harus menyeberangi sungai berbahaya untuk sampai ke sekolah atau bangunan sekolah yang nyaris roboh di daerah pedalaman. Dari sisi metodologi, jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang artinya seluruh data dan informasi dikumpulkan dari jurnal-jurnal lain, berita, serta dokumen publik. Meskipun pendekatan ini cukup wajar artikel tinjauan konseptual, sayangnya di sini tidak ada data primer atau wawancara langsung yang menyebabkan kekuatan analisisnya kurang mendalam dan bersifat semata, deskripsi semata. Dan selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kelemahan atau kekurangan ya. Di sini kelebihannya yaitu solusi-solusi ini meskipun umum, tetapi jika diikuti dengan kebijakan nyata dapat memberikan dampak positif terhadap pemerataan akses pendidikan. Dari segi studi penulisan, jurnal ini telah memenuhi standar akademik dasar dengan adanya abstrak, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan yang jelas. Gaya bahasa yang cukup komunikatif meskipun ada beberapa bagian yang masih repetitif. Penulis juga menyertakan cukup banyak rujukan dari jurnal dan berita nasional, dan itulah mungkin kelebihannya ya. Dan selanjutnya ini kekurangan atau kelemahan ya, yaitu sulitnya akses menuju sekolah, minimnya fasilitas pendidikan, rendahnya minat kualitas tenaga pengajar, pengeluaran rumah tangga yang tinggi, dan perspektif masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Kelima faktor ini dikaji cukup jelas dan disertai dengan contoh konkret dari berbagai daerah di Indonesia, seperti kasus siswa yang harus menyeberangi sungai berbahaya sampai ke sekolah, bangunan sekolah yang nyaris roboh dari pedalaman. Dan selanjutnya ada jurnal kedua dari jurnal review kami. Judul yang pertama pendahuluan yang berjudul Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia, Penyebab, Dampak, dan Solusi. Kebijakan jurnal yang berjudul Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia ini, Penyebab, Dampak, Solusi kebijakan ini menyajikan kajian konseptual yang membahas secara mendalam mengenai faktor utama yang menyebabkan kesenjangan ekonomi serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, crisis question atau fokus pada penelitian. Yang pertama, apa identifikasi dari jurnal tersebut mengenai kesenjangan ekonomi. Yang kedua, apa masing-masing faktor dan dampak kesenjangan sosial maupun ekonomi. Metodenya menggunakan studi literatur dengan pendekatan kualitatif induktif. Yang selanjutnya, findings. Penulis mengidentifikasi bahwa kesenjangan ekonomi merupakan fenomena multidimensi yang tidak hanya mempengaruhi satu variabel tunggal, tapi dipengaruhi sejumlah faktor saling berkaitan. Di antaranya kondisi demografi, perbedaan akses dan kualitas pendidikan, 17 ketimpangan pendapatan, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, kurangnya lapangan pekerjaan. Kajian ini secara sistematis mengurai bagaimana masing-masing faktor tersebut saling berkontribusi terhadap ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan di masyarakat, serta menjelaskan bahwa dampak dari kesenjangan tersebut tidak hanya dirasakan dalam bentuk kemiskinan, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan sosial, tingginya kriminalitas, rendahnya mobilitas sosial, hingga terganggunya kesejahteraan fisik dan mental individu yang berada di lapisan masyarakat bawah. Nah, di sini dijelaskan lagi kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu dalam menyajikan pembahasan yang rinci dan terstruktur mengenai faktor penyebab kesenjangan ekonomi dengan cakupan multidimensional yang mempertimbangkan aspek sosial dan pendidikan dalam mengukur kesejahteraan. Penulis juga mampu mengidentifikasi berbagai jenis kesenjangan ekonomi secara teoritis dan praktis, serta menawarkan solusi kebijakan yang aplikatif dan relevan. Di sini kekurangannya yaitu solusi yang diajukan mungkin terlalu umum
dan perlu disesuaikan dengan konteks lokal yang spesifik, serta kajian ini mungkin kurang mempertimbangkan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dengan isu sosial ekonomi. Selanjutnya lagi, jurnal yang ketiga, review jurnal ini pendahuluannya yaitu mengenai judul kesenjangan sosial dan dampaknya pada stabilitas ekonomi. Penelitian ini dimulai dengan pengenalan konsep kesenjangan sosial yang didefinisikan sebagai ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi antar kelompok. Masyarakat yang pada akhirnya memicu ketidakpuasan sosial dan potensi konflik. Selanjutnya, research question atau fokus penelitian ini dari jurnal ini yang pertama, bagaimana cara mengatasi dari permasalahan dampak maupun stabilitas ekonomi. Yang kedua, apa dampak kesenjangan sosial terhadap kesehatan mental individu dan stabilitas ekonomi. Di sini jurnal menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui kajian literatur. Findings-nya, penelitian ini dimulai dengan pengenalan konsep kesenjangan sosial yang didefinisikan sebagai ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi antar kelompok masyarakat yang ada akhirnya memicu ketidakpuasan sosial dan potensi konflik, sehingga memberikan landasan teoritis yang kuat. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini sangat tepat untuk mengeksplorasi kompleksitas hubungan antara kesenjangan sosial dan stabilitas ekonomi. Jurnal ini juga menyoroti dampak kesenjangan sosial terhadap kesehatan mental individu dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan dengan menunjukkan bahwa ketidakpuasan sosial dapat mengganggu iklim investasi dan memaksa pemerintah mengalihkan sumber daya ke program sosial dari sektor produktif. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengusulkan kebijakan publik yang komprehensif seperti peningkatan akses pendidikan, reformasi perpajakan untuk distribusi kekayaan yang lebih adil, dan terakhir evaluasi menyeluruh terhadap program pemberdayaan masyarakat. Di sini ada kelebihan dan kelemahannya, yaitu kelebihan terlebih dahulu penggunaan metode penelitian kualitatif yang relevan untuk mengeksplorasi kompleksitas hubungan antara kesenjangan sosial dan stabilitas ekonomi. Landasan teoritis yang menguat dengan mengacu pada teori-teori klasik seperti Bourdieu, Weber, Marx, dan Parsons. Upaya untuk memastikan keakuratan dan keandalan temuan melalui proses triangulasi data. Rekomendasi kebijakan publik komprehensif pada praktis untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial. Kekurangannya yaitu keterbatasan sumber data primer yang mungkin menjadi yang tidak dijelaskan secara rinci. Kurangnya contoh konkret atau studi kasus spesifik di Indonesia yang dapat memperkuat temuan. Di sini lagi review jurnalnya, pendahuluan atau research gap. Judul penelitian ini di kesenjangan digital di era revolusi industri 4.0 dan hubungannya dengan perpustakaan sebagai penyedia informasi. Di sini membahas topik yang sangat relevan dan krusial dalam konteks kemajuan teknologi saat ini, yaitu mengenai kesenjangan digital yang masih terjadi meskipun kita memasuki era evolusi industri 4.0 ini yang dikenal sebagai masa ledakan informasi dan teknologi. Selanjutnya adalah research question atau fokus ke penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kesenjangan digital termanifestasi dalam masyarakat Indonesia, khususnya terkait akses keterampilan. Yang kedua, bagaimana peran perpustakaan termasuk integrasinya dengan telecenter dalam menjembatani kesenjangan digital. Di sini jurnal ini menggunakan metode menggunakan jurnal ini merupakan kajian pustaka atau studi literatur atau disebut juga library research
yang bersifat deskriptif analitis. Finish ini membahas temuan dari pernyataan tersebut adalah bahwa kesenjangan digital masih menjadi masalah di Indonesia meskipun teknologi informasi dan komunikasi telah maju pesat. Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai aktor seperti infrastruktur yang tidak merata, kurangnya keterampilan digital, dan sedikitnya konten berbahasa Indonesia. Kesenjangan ini juga terjadi tidak hanya antar individu, tetapi antar wilayah, terutama antara perkotaan dan pedesaan. Pernyataan tersebut juga menyoroti peran penting perpustakaan dalam mengurangi kesenjangan digital melalui penyediaan layanan informasi berbasis teknologi serta integrasi perpustakaan dengan telecenter untuk mempercepat pemerataan informasi. Pustakawan juga memiliki informasi penting sebagai fasilitator informasi dan agen perubahan sosial. Kelebihan dan kelemahannya yaitu kelebihannya jurnal membahas topik yang relevan dan krusial mengenai kesenjangan digital di era revolusi industri 4.0. Penulis memaparkan secara sistematis mengenai bagaimana kesenjangan digital terjadi dan faktor-faktor penyebabnya. Penulis menyoroti peran penting perpustakaan sebagai pusat layanan informasi berbasis teknologi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kekurangannya, jurnal ini kurang menyertakan data empiris atau studi konkret dan memperkuat argumen yang disampaikan. Tulisan sepenuhnya berbasis pada kajian literatur tanpa disertai data kuantitatif atau hasil observasi lapangan. Selanjutnya membahas mengenai bab 3 metode penelitian. Metode penelitian ini yang kami pakai untuk mendalami field studi kami adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena tertentu secara mendalam melalui pengumpulan analisis data non-numerik. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggabungkan dua metode utama, yaitu wawancara dan studi pustaka. Kombinasi antara wawancara dan studi ini memberikan landasan yang kuat bagi peneliti untuk melakukan analisis secara lebih mendalam dan menyeluruh. Karena data yang diperoleh tidak hanya berasal dari teori dan hasil penelitian terlebih dahulu, tetapi juga dari pengalaman nyata yang terjadi di lapangan, sehingga pemahaman isu yang diliti menjadi lebih lengkap dan berimbang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada dua, yaitu satu, wawancara, yaitu proses wawancara ini menggunakan pendekatan semi terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan pokok sebagai panduan, namun tetap memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menjelaskan secara mendalam sesuai pengalaman dan pandangan mereka. Yang kedua, ada studi pustaka. Teknik studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi jurnal ilmiah, buku referensi, artikel, serta dokumen lain yang membahas tentang kesenjangan sosial dan ekonomi maupun perusahaan dan di kalangan anak muda. Selanjutnya, teknik penulisan laporan. Dalam pembuatan laporan, field studi kami melakukan beberapa teknik, yaitu analisis data. Analisis data yang diperoleh dari proses wawancara dan studi pustaka dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam fenomena kesenjangan sosial dan ekonomi yang dialami oleh para pelaku usaha muda dan konteks kehidupan sehari-hari mereka.
Selanjutnya, indikator penelitian. Indikator dalam penelitian ini disusun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan wawancara yang diajukan kepada narasumber guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kesenjangan sosial dan ekonomi dari sudut pandang pelaku usaha muda. Indikator ini menjadi pedoman dalam menggali informasi yang relevan serta membantu peneliti dalam mengarahkan proses wawancara agar tetap fokus pada tema utama yang diangkat dalam penelitian ini. Yang ketiga, instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan digunakan untuk menggali informasi terkait kesenjangan sosial dan ekonomi di kalangan pelaku usaha muda. Karena penelitian bersifat kualitatif, instrumen tidak berupa angka atau skala, melainkan pertanyaan terbuka yang mendalam. Pedoman tersebut mencakup pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang narasumber, kondisi sosial ekonomi, pengalaman mengakses layanan publik, pandangan terhadap ketimpangan, serta harapan dan usaha perubahan. Yang keempat, validitas penelitian. Untuk menjaga keabsahan dan kepercayaan terhadap hasil penelitian, peneliti melakukan berbagai langkah yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas di lapangan dan tidak menyimpang dari konteks sebenarnya. Selanjutnya, penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 4 narasumber, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan sosial sangat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal peluang usaha dan daya beli masyarakat. Narasumber menyampaikan bahwa kondisi ekonomi yang tidak merata membuat sebagian orang sulit untuk memulai atau mengembangkan usaha karena kurangnya modal, keterbatasan akses terhadap pelatihan, dan minimnya dukungan dari pemerintah. Pandangan tersebut juga menyoroti bahwa masyarakat berpenghasilan rendah lebih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, sementara keuntungan berdagang seringkali tidak stabil. Ia membandingkan dengan pelaku usaha yang memiliki modal besar dan akses teknologi yang lebih canggih, yang jauh lebih mudah memperluas pasar. Kesimpulannya, narasumber melihat bahwa kesenjangan sosial bukan hanya tentang siapa yang kaya dan siapa yang miskin, tapi tentang ketimpangan dalam akses terhadap peluang dan fasilitas ekonomi. Ia berharap pemerintah lebih memperhatikan pandangan kecil melalui kebijakan yang berpihak, bantuan usaha, dan pendidikan kewirausahaan agar bisa menciptakan persaingan yang lebih adil dan menekan kesenjangan yang ada. Selanjutnya, bab 4, laporan penelitian. Sini keresahan yang dirasakan oleh narasumber itu: 1. Minimnya upah pedagang warung makan. Yang kedua, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Ketiga, penyebaran bantuan pemerintah yang tidak merata. Baik, selanjutnya mengenai topik respon masyarakat. Nah, dari hasil Kiortami, yang pertama ada pedagang makanan yang masih kurang mendapatkan bantuan yang layak. Yang kedua, ketidakadilan bagi pedagang yang merantau di Surabaya. Dan yang ketiga, ialah perbedaan pendapatan upah yang berbeda daerah.
Selanjutnya ada kendala dan bentuk dukungan. Hasil keyword kami yang pertama ialah dukungan berupa material ataupun material. Yang kedua, dukungan dari masyarakat atau pihak eksternal. Yang ketiga, terdapat banyak kendala yang didapatkan di eksternal maupun internal. Selanjutnya, harapan kepada masyarakat dan pemerintah. Hasil keyword kami yang pertama ialah bisa membantu dalam menstabilkan pendapatan pedagang. Dua, bisa membantu dalam hal bahan pokok. Yang ketiga, bisa membantu dalam hal penyebaran pendidikan yang merata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa makro menurut rekan kami yaitu Ersa, menjelaskan mengenai sosial ekonomi perkotaan. Nah, Ersa mewawancarai di sini Ersa menyoroti bahwa kehidupan masyarakat urban khususnya para perantau muda diwarnai oleh ketimpangan sosial dan gaya hidup beragam. Dalam pengamatannya, masyarakat sekitar tidak memiliki tingkat ekonomi yang seragam. Mahasiswa sebagai konsumen utama memiliki kecenderungan untuk hidup hemat, sedangkan penduduk asli kota menunjukkan pola hidup yang lebih konsumtif. Eksa berpendapat bahwa pola pikir dan kebiasaan sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat urban. Ia menekankan bahwa kemampuan manajemen keuangan menjadi faktor penting dalam menciptakan kesejahteraan di tengah persaingan dan disparitas ekonomi yang tinggi. Ersa menilai bahwa keadilan sosial sebelumnya tercapai karena bantuan pemerintah masih keseringan tidak tepat sasaran. Dan selanjutnya, analisa makro menurut Benny, rekan kami, yaitu akses dan kesempatan ekonomi. Benny menyampaikan bahwa ketersediaan lapangan kerja di kota besar seperti Surabaya masih belum mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja yang terus meningkat. Ia melihat bahwa tidak semua warga mendapatkan peluang kerja yang adil, terutama bagi mereka yang berasal dari luar kota. Benny mencermati, meskipun teknologi mempermudah akses terhadap informasi dan layanan publik, masih ada ketimpangan dalam perolehan gaji dan kesempatan kerja. Pemerintah dianggap perlu menyesuaikan kebijakan harga kebutuhan pokok dengan UMR masing-masing daerah. Bagi Benny, pemerataan akses kerja dan perbaikan sistem rekrutmen di perusahaan menjadi hal mendasar yang ditangani guna mengurangi ketimpangan ekonomi. Selanjutnya, analisa makro menurut Raihan, yaitu peran pendidikan dalam mobilitas sosial. Raihan meyakini bahwa pendidikan memiliki peran kunci dalam membuka jalan menuju kesejahteraan dan memperkecil kesenjangan sosial. Menurutnya, kemajuan zaman dan mudahnya akses teknologi menjadi peluang besar bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas diri. Namun, ia juga mengkritisi bahwa keberhasilan tidak tergantung pada gelar pendidikan, tetapi juga sikap mental dan manajemen waktu. Raihan berpendapat bahwa pemerintah sudah memberikan perbaikan signifikan dalam sistem birokrasi dan bantuan pendidikan, meskipun tantangan akses dan kesenjangan masih terasa di beberapa kelompok saja di masyarakat. Kesadaran ini dan kemauan masyarakat dalam pengembangan keterampilan dinilai sebagai kunci keberhasilan dalam persaingan urban yang sangat kompetitif. Selanjutnya, analisa makro menurut Yosia mengenai ketimpangan struktural dan harapan sosial. Yosia melihat secara tajam ketimpangan ekonomi struktural yang terjadi bahkan satu wilayah kota yang sama. Ia menekankan bahwa meskipun tampak dari luar kehidupan masyarakat terlihat sejahtera, namun di baliknya sembunyi lapisan sosial yang sangat berbeda. Ketimpangan penghasilan, gaya hidup, dan akses terhadap pendidikan maupun pekerjaan menunjukkan bahwa kesenjangan bukan hanya akibat faktor individual, tetapi juga sistemik. Yosia mengusulkan penguatan sektor UMKM dan pembukaan lapangan kerja melalui kolaborasi dengan investor sebagai jalan keluar jangka panjang. Ia percaya bahwa semangat kewirausahaan apabila ditopang oleh kebijakan yang inklusif dan berkeadilan dapat menjadi solusi masyarakat urban dalam meraih kehidupan yang lebih stabil dan setara. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai laporan file studi. Yang pertama ada hasil wawancara, wawancara singkat yang dilakukan oleh Ersa. Nah, di sini
narasumbernya merupakan yaitu Mas Hakim. Nah, dia seorang perantau asal Lamongan yang kini kuliah dan berjualan pecel lele di Surabaya, menjelaskan bahwa usahanya dilakukan untuk menambah pemasukan. Ia melihat kondisi ekonomi di lingkungannya cenderung terbatas dengan mahasiswa sebagai konsumen utama yang umumnya hidup hemat. Menurutnya, perbedaan gaya hidup sangat dipengaruhi pola pikir masing-masing yang merasa akses terhadap pendidikan dan layanan publik ini cukup merata berkat sistem daring. Meskipun bantuan seperti KIP masih belum tepat sasaran, Hakim menilai bahwa pendidikan penting untuk membuka peluang kerja dan mengurangi kesenjangan, serta berharap bisa menciptakan lapangan kerja agar lebih banyak orang memperoleh penghasilan yang layak. Lalu di sini ada pertanyaan wawancara, ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan sebanyak 17 pertanyaan, dan di satunya lagi satu kolom ada bagian foto dokumentasi saat kami mewawancarinya. Selanjutnya ialah hasil wawancara singkat yang dilakukan oleh Rayhan. Nah, di sini untuk narasumbernya ialah Mas Kafit, dan ia merupakan seorang perantau yang kini bekerja dan tinggal di Surabaya. Dan ia mengungkapkan bahwa mencari pekerjaan di kota ini cukup sulit, bahkan untuk yang sesuai UMR. Yang menilai peluang kerja di Surabaya lebih terbatas dibanding Jakarta. Akses pendidikan dan layanan kesehatan tidak menjadi kendala baginya karena ditanggung perusahaan. Ia tidak menerima bantuan pemerintah karena dianggap mampu, namun menilai pemerintah perlu menyamakan harga kebutuhan pokok agar adil bagi semua daerah. Meski melihat adanya ketimpangan dalam akses kerja, ia mengapresiasi kemajuan layanan publik yang berbasis daring. Baginya, pendidikan dan teknologi seperti AI penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membuka peluang yang lebih luas. Nah, sama seperti tadi, pertanyaan wawancaranya kami ajukan sebanyak 17 pertanyaan, dan itu sama, dan sebelah kanan terdapat foto dokumentasi saat kami wawancarinya. Yang ketiga ada hasil wawancara singkat yang dilakukan oleh Beni. Untuk narasumbernya sendiri bernama Mas Haril. Nah, dia merupakan perantau asal Tuban yang kini berdagang nasi ayam sambil kuliah di Surabaya. Ia menyampaikan bahwa ia tinggal di lingkungan dengan kondisi ekonomi yang beragam, yang melihat adanya kesenjangan antara penduduk asli dan pendatang, baik dari segi ekonomi maupun akses pelayanannya sendiri. Meski begitu, Ariel sendiri tidak mengalami kesulitan dalam pendidikan maupun kesehatan, dan merasa bahwa manajemen waktu sangat penting bagi mahasiswa yang juga bekerja. Menurut Ariel, kesejahteraan seseorang banyak dipengaruhi oleh rasa syukur dan sikap terhadap hidup. Ia menilai distribusi bantuan pemerintah kini lebih baik dibanding sebelumnya, dan peluang kerja sebenarnya masih terbuka asal tidak gengsi. Ia menganggap sistem birokrasi sekarang lebih mudah dan pendidikan sangat penting untuk mengurangi kesenjangan. Terkait kesenjangan kota dan desa, Ariel percaya bahwa teknologi dalam menjembatani perbedaan itu. Meskipun secara ekonomi masih ada ketimpangan, ia berharap pemerintah lebih aktif mengadakan pelatihan teknologi untuk pemuda desa. Dan bagi Ariel, kehidupan yang adil dimulai dari kesadaran diri, rasa syukur, dan kemampuan untuk terus berkembang. Dan di kolom kedua di sini sama seperti sebelumnya, ya, kami mengajukan beberapa pertanyaan sebanyak 17 pertanyaan, dan sebelah kanan foto dokumentasi dalam wawancarinya. Lalu yang terakhir ialah hasil wawancara singkat yang dilakukan oleh Yosia. Nah, di sini untuk narasumbernya ialah Fatir, dan ia merupakan mahasiswa hukum yang juga menjalankan usaha toko kue sejak kecil. Ia tinggal di Surabaya Utara dan menyaksikan langsung kesenjangan ekonomi di sekitarnya. Ia membandingkan pendapatan hari pekerja kasar yang minimal dengan opsi usahanya sendiri yang bisa jutaan rupiah, serta menyoroti perbedaan kondisi rumah antara jalan utama dan gang kecil sebagai bukti nyata ketimpangan sosial. Menurut Fatir, akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik belum merata. Ia melihat bahwa sebagian masyarakat masih kesulitan dalam hal ekonomi dan fasilitas. Ia percaya bahwa pendidikan ini sangat penting untuk membuka pola pikir dan mengurangi kesenjangan sosial. Perbedaan UMR antara kota dan desa seperti di Surabaya dan Lamongan juga menjadi penyebab jurang kesejahteraan. Fatir mendorong pengembangan UMKM dan masuknya investor asing untuk memperluas lapangan kerja, dan ia menyayangkan sikap gengsi sebagian lulusan dalam mencari pekerjaan, padahal menjadi pengusaha adalah pilihan yang layak. Bagi Fatir, semangat wirausaha, pendidikan, dan pembentukan karakter sejak dini adalah kunci menuju kehidupan yang lebih adil dan setara. Lalu yang kolom selanjutnya, yang kedua ini terdapat beberapa pertanyaan seperti sebelumnya, ya kayak sama pertanyaannya. Kami mengajukan sebanyak 17 pertanyaan, dan di sebelah kanan kolom ketiga
merupakan foto dokumentasi hasil foto dokumentasi kami mewawancarai narasumber. Lalu yang selanjutnya ialah bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ialah berdasarkan hasil penelitian terhadap 4 narasumber yang merupakan mahasiswa perantau sekaligus pelaku usaha di kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan sosial masih menjadi fenomena nyata di masyarakat urban. Ketimbangan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik menjadi persoalan utama yang dirasakan oleh para informan. Perbedaan latar belakang daerah asal dan status sosial ekonomi membentuk cara pandang dan kesempatan yang tidak merata di lingkungan mereka. Para narasumber menyadari bahwa tantangan sosial ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan mereka sehari-hari, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai pekerja. Meski demikian, mereka menunjukkan semangat hidup yang tinggi, kemandirian, dan sikap pantang menyerah. Mereka mampu menjalankan 2 peran secara bersamaan, belajar dan bekerja sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masa depan diri dan keluarga. Hal ini mencerminkan adanya potensi besar di kalangan generasi muda untuk menjadi agen perubahan sosial. Dan pendidikan dianggap sebagai faktor kunci dalam membentuk pola pikir dan membuka peluang kerja, sementara kemajuan teknologi membantu memperluas akses informasi dan layanan. Namun tetap diperlukan peran aktif pemerintah dalam menciptakan sistem distribusi bantuan yang adil, memperluas pelatihan kerja, dan membuka lapangan kerja di daerah terpencil agar kesenjangan kota desa dapat dikurangi. Dengan demikian, generasi muda perantau memiliki peran penting dalam membangun keadilan sosial di masa depan, asalkan didukung oleh kebijakan yang berpihak, kesempatan yang setara, serta lingkungan yang mendukung. Mereka berpotensi menjadi motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi di era modern. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan hasil wawancara, disarankan agar pemerintah memperkuat perannya dalam mewujudkan pemerataan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan wilayah pedesaan. Program bantuan seperti KIP, BPJS, dan bantuan sosial lainnya perlu ditingkatkan efektivitasnya agar lebih tepat sasaran dan rutin dievaluasi guna mencegah ketimpangan baru. Diperlukan juga langkah konkret untuk memperluas lapangan kerja melalui pengembangan UMKM, pemberdayaan pemuda, serta dukungan investasi lokal dan asing. Pemerintah daerah juga diharapkan aktif menyelenggarakan pelatihan keterampilan, seminar kewirausahaan, dan edukasi teknologi bagi pemuda desa agar mereka tidak terlingkar di era digital. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan pengelolaan keuangan harus terus dibina melalui program edukatif. Jadi ini, generasi muda diharapkan bersikap terbuka terhadap perubahan, tidak gengsi bekerja, serta terus meningkatkan kemampuan diri untuk menghadapi tantangan zaman. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat dibutuhkan guna menciptakan tatanan sosial ekonomi yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.